Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Oktasyaki Bramasti dari kelas Psikologi 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan dalam perspektif Islam. Psikologi perkembangan Islami merupakan psikologi perkembangan yang mengkaji segala aspek perkembangan manusia dari perspektif Islam. Dengan demikian, secara umum, psikologi perkembangan Islami memiliki kesamaan objek studi dengan psikologi perkembangan, yaitu proses pertumbuhan atau perubahan manusia. Namun, jika psikologi perkembangan membatasi penelitiannya dari konsepsi sampai usia lanjut atau kematian, maka melalui studi literatur keagamaan, psikologi perkembangan Islami dapat memperluas ruang lingkup penelitiannya pada kehidupan yang bersifat transendal, termasuk kehidupan setelah mati. Berbeda dengan aliran psikologi lainnya, psikologi perkembangan Islami juga secara fundamental memandang manusia sesuai dengan citranya sebagai khalifah Allah di muka bumi, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran dalam hadis. Jadi, psikologi perkembangan Islami merupakan kajian atas proses pertumbuhan dan perubahan manusia yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan berpikirnya. Dalam pandangan Islam, perkembangan manusia haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling memiliki keterkaitan. Ini mengandung arti bahwa setiap perkembangan, baik itu perkembangan fisik, mental, sosial, emosional, tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan yang kuat. Nah, kemudian ada periodisasi perkembangan manusia dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu periode sejak dimulainya pembuahan ovum oleh sperma. Kemudian yang kedua, periode kelahiran sampai kematian. Periode sejak dimulainya pembuahan ovum oleh sperma. Yang pertama yaitu fase nutfah atau zigot, yang dimulai sejak pembuahan sampai 40 hari dalam kandungan. Kemudian yang kedua, fase alaqah atau embrio, terjadi antara 40 hingga 80 hari kehamilan. Kemudian yang ketiga, fase mughoh atau janin, terjadi pada usia 40 hari berikutnya. Kemudian yang terakhir, fase peniupan ruh, yang terjadi ketika janin berusia genap 4 bulan. Adapun tugas perkembangannya ialah terletak pada peran orang tua dalam menjaga dan memelihara perkembangan janin supaya bisa berkembang dengan normal dengan memelihara suasana psikologis dengan baik, meningkatkan ibadah terutama ibu, serta berdoa kepada Allah lebih-lebih sebelum janin berusia 4 bulan. Kemudian periode kelahiran sampai kematian. Ini dibagi menjadi 7 tahapan, yaitu yang pertama, kehidupan di dalam kandungan. Nah, kehidupan di dalam kandungan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nutfah, kemudian yang kedua alaqah, dan yang ketiga yaitu mudghah. Kemudian yang kedua yaitu kelahiran. Manusia lahir dalam keadaan fitrah, membawa nilai-nilai ketauhidan. Kemudian yang ketiga, masa kanak-kanak, yaitu usia 0 sampai dengan 2 tahun dan 2 sampai 10 tahun. Kemudian yang keempat ada remaja, dimulai dari usia 10 hingga 19 tahun. Ini pada fase ini memasuki fase balik dan bertanggung jawab hukum. Kemudian yang kelima yaitu fase dewasa, dimulai dari usia 20 sampai 60 tahun, di mana individu menjalani sebagai peran sosial dan profesional. Kemudian yang keenam, fase usia lanjut, yaitu usia di atas 60 tahun. Seringkali pada usia ini menghadapi penurunan kesehatan. Kemudian fase yang ketujuh atau yang terakhir, kematian dan kehidupan setelah mati. Menurut Islam, kematian adalah transisi ke kehidupan setelah mati, di mana setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya di dunia. Nah, tahapan ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia adalah proses berkelanjutan dari penciptaan hingga kehidupan setelah mati, mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam Islam.
Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama yaitu pengaruh hereditas. Pengaruh hereditas dalam perkembangan individu sangat signifikan, mencangkup faktor genetik yang diwariskan dari orang tua. Hereditas membentuk potensi fisik, mental, dan kepribadian seseorang, berfungsi sebagai dasar perkembangan anak. Teori nativisme menekankan bahwa sifat bawaan adalah penentu utama perkembangan. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis Nabi bahwa pemilihan jodoh itu harus dilihat dari 4 segi, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Nabi kemudian menganjurkan untuk memilih agamanya agar kelak rumah tangganya menjadi bahagia dan selamat. Hadis ini menunjukkan pentingnya faktor hereditas dalam perkembangan anak, sehingga jauh-jauh sebelumnya ia telah memilih garis keturunan yang baik, agar anaknya nanti memiliki bawaan yang baik pula. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh lingkungan. Nah, bukti yang terkenal berkaitan dengan pengaruh lingkungan dalam perkembangan adalah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagaimana orang tua mempengaruhi agama, moral, dan psikologi umum dari sosialisasi dan perkembangan anak-anak mereka. Hadis ini merupakan bukti tekstual yang paling terkenal dari pengaruh lingkungan terhadap seseorang, yang artinya tiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah atau suci membawa disposisi Islam. Orang tuanya lah yang membuat ia Yahudi jika mereka Yahudi, Nasrani jika mereka Nasrani, atau Majusi jika mereka Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW menunjukkan bagaimana teman dapat mempengaruhi seluruh perilaku, karakter, dan perbuatan seseorang. Dengan pemberian perumpamaan, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya persamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti pedagang minyak kasturi dan peniup api tukang besi. Si pedagang minyak kasturi mungkin akan memberinya padamu, atau engkau membeli kepadanya, atau setidaknya engkau dapat memperoleh bau yang harum darinya. Tapi si peniup api tukang besi mungkin akan membuat pakaianmu terbakar, atau kamu mendapatkan bau tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bagaimana persahabatan yang baik dapat mempengaruhi karakter seseorang menjadi baik, dan bagaimana persahabatan yang baik dapat mempengaruhi karakter seseorang menjadi baik, dan bagaimana teman yang jahat dapat membuat orang melakukan hal yang buruk. Dengan demikian, lingkungan dapat mempengaruhi keseluruhan perkembangan psikologis seseorang, termasuk perkembangan kognitif. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh ketentuan Allah. Pengaruh ketentuan Allah dalam perkembangan individu sangat penting dalam perspektif Islam. Menurut ajaran Islam, setiap aspek perkembangan manusia dari tahap konsepsi hingga kematian telah ditentukan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun faktor hereditas dan lingkungan mempengaruhi, keputusan akhir tetap berada di tangan Allah. Sebagai contoh, Nabi Isa berbicara dalam buayan, menunjukkan bahwa perkembangan dapat melampaui batasan alami. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk berusaha dan berdoa agar proses perkembangan sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian ada pula ayat Al-Quran berhubungan dengan periode kelahiran hingga kematian, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 5, yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu atau Nabi Adam dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan.
Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya, atau pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan air atau hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur, serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah. Nah, jadi kesimpulannya yaitu, dalam perspektif Islam, psikologi perkembangan mengakui bahwa manusia berkembang secara fisik, mental, dan spiritual dalam berbagai tahap kehidupan. Dengan setiap tahap memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan spiritualitas individu. Dalam Islam diyakini bahwa setiap manusia dilahirkan dengan fitrah atau naluri untuk mengenal dan menyembah Allah. Namun, dalam perspektif Islam, setiap tahap kehidupan juga diiringi dengan tanggung jawab moral dan spiritual, seperti mencapai akil balik yang menandai dimulainya tanggung jawab penuh atas tindakan seseorang di hadapan Allah. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai madrasah pertama, di mana anak-anak belajar tentang nilai-nilai agama, etika, dan moralitas. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengarahkan perkembangan spiritual dan moral anak-anak mereka. Dalam Islam, perkembangan manusia dipandang tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga sebagai persiapan untuk kehidupan di akhirat. Itu dia penjelasan mengenai psikologi perkembangan dalam perspektif Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.